Tersangka kasus promosi judi online sekaligus konten kreator asal Sukabumi Gunawan Sadbor keluar dari tahanan usai penahanannya ditangguhkan polisi. Sadbor bahkan diangkat menjadi duta anti judi online. Kreator konten asal Sukabumi, Jawa Barat sekaligus tersangka kasus promosi judi online Gunawan Sadbor diangkat menjadi duta anti judi online. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengan Komisi 3 DPR Senin siang. Pengangkatan duta anti judi online diberikan usai penahanan Sadbor ditangguhkan. Sementara Gunawan Sadbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Penangguhan penahanan Gunawan Sadbor diberikan sejak Jumat lalu. Penangguhan penahanan diajukan Gunawan dan keluarganya. Untuk tersangka G alias Sadbor telah dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polres Sukabumi sejak hari Jumat tanggal 8 November 2024. Untuk penangguhan penahanan tersebut memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Sadbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Sebelumnya polisi menetapkan Sadbor yang viral dengan aksi joget ayam patuk dan rekannya Ahmad Supendi alias Toet sebagai tersangka karena diduga mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Ahmad Supendi berperan mentransmisikan akses situs judi online pada saat live TikTok. Sementara Gunawan Sadbor membiarkan pemberian saweran dari situs judi online. Dalam sehari Sadbor mampu meraup uang jutaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sosial penemuan laci penuh tumpukan uang saat Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan yang diduga milik staf khusus ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi. Namun hal ini dibantah Kejaksaan Agung. Viral di media sosial video penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah sebuah ruangan dan menemukan tumpukan uang tersimpan di dalam loker. Video ini dinarasikan sebagai aktivitas penggerebekan yang diduga menyasar salah satu staf khusus mantan Menkominfo yang kini menjadi Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi. Dalam video penyidik membuka satu persatu loker yang dipenuhi tumpukan uang. Video ini turut diunggah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di akun media sosialnya. Ia turut mempertanyakan kebenaran isu tersebut. Namun Kejaksaan Agung membantah penggeledahan dengan temuan uang tersebut dilakukan di ruangan staf sus Menkominfo. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menyebut video yang beredar adalah kegiatan penyidik saat menggeledah sebuah kantor di Jakarta terkait kasus korupsi Duta Palma Group. Sementara itu mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku siap diperiksa dalam kasus judi online jika diperlukan. Ia menyebut mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Pak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa ya? Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak. Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak apa. Kita siap deh. Siap dipanggil juga Pak. Pasti nggak. Berarti siap. Pasti nggak terlibat Pak. Ya. Pak kenal nggak Pak Mas tugas pegawai Om Diki yang dipisah Pak? Ya tahu lah namanya. Coba.
Dalam perkembangan penanganan kasus judi online di Indonesia, nama Budi Aris Setiadi menjadi sorotan karena digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang juga menjerat pegawai Kementerian Kominfo yang pernah dipimpinnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca Gunawan Satbor mendapatkan penangguhan penahanan dari Polres Sukabumi, sejumlah warga Babakan Baru Sukabumi, Jawa Barat mulai kembali beraktivitas joget ayam patuk meski tanpa Gunawan. Sementara itu, usai bebas, Gunawan sempat mengisi konten seorang TikTokers beraksi berjoget ayam patuk bersama. Pasca penangguhan tahanan Gunawan Satbor dikabulkan Polres Sukabumi, aktivitas warga Babakan Baru Desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali ramai oleh jogetan ayam patuk khas Gunawan Satbor. Namun dalam jogetan tersebut tidak dihadiri oleh sang inisiator joget, Gunawan Satbor. Gunawan sendiri hingga kini enggan untuk memberikan keterangan terkait pembebasan dirinya karena masih dalam masa penangguhan penahanan. Sekarang jadi nggak ada yang live, sepi desanya. Ya. Kenapa? Takut. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu semua ya, boleh lipe-lipe, tapi jangan. Meski tidak terlihat pada aksi joget warga, Gunawan justru terlihat berjoget bersama TikToker dari sebuah unggahan akun Instagram Herman Hadi Basuki. Dalam konten, Gunawan terlihat mengajarkan dua TikTokers berseragam polisi cara berjoget ayam patuk. Sebelumnya Gunawan Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung dari akun media sosial miliknya. Gunawan dan Ahmad Supendi diamankan setelah kepolisian menggalakkan pemberantasan judi online di seluruh Indonesia. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Perempuan lanjut usia menjadi korban penipuan hingga 500 juta rupiah di kawasan Pasar Sunter Kirana, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan mobil bermodus bisa mengusir makhluk halus atau setan. Ketika korban ditakut-takuti bahwa anaknya diancam oleh makhluk halus. Aksi penipuan di wilayah DKI Jakarta dengan berbagai modus masih terjadi. Salah satunya seorang wanita lanjut usia bernama Bernadette, warga Jalan Sunter Hijau, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korban ditipu oleh komplotan penipu yang berjumlah 4 orang dan menderita kerugian mencapai 500 juta rupiah. Kejadian bermula ketika korban tengah berbelanja di pasar pada hari Jumat tanggal 1 lalu, di mana korban didatangi satu orang wanita yang menghampiri menanyakan obat untuk suaminya yang tengah menderita sakit. Korban yang berniat untuk menolong kedua wanita ini akhirnya mengikuti apa kata wanita tersebut hingga akhirnya korban dimasukkan ke dalam mobil oleh 3 wanita yang merupakan komplotan tersebut. Korban telah melapor ke polisi dan hingga saat ini mengalami trauma. Ke itu kan ke Polres kan kemarin. Makanya saya nggak berani keluar, saya takut. Tapi ciri-ciri pelakunya Ibu ngenalin nggak sih Bu? Aduh, pakai masker, pakai topi. Semuanya. Kisaran misalnya udah tua kah apa masih muda atau gimana? Kayaknya sekitar 40-an ya. Tiga-tiganya itu? Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah dan langsung melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.